Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mahrus Qudori selaku dosen mata kuliah hadis tarbawi, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai dan yang mencintai saya. Alhamdulillah, di sini saya Wafi Adil Hafiz selaku moderator dari kelompok 7 akan membuka presentasi pada hari ini. Juga saya selaku pemakalah sekaligus saya akan membacakan kelompok saya, yaitu terdiri dari yang pertama saya sendiri Wafi Adil Hafiz, kemudian yang kedua ada Indah Daru Kartika, ketiga ada Mbak Rodotul Jannah, dan yang terakhir adalah Neila Rajwa. Langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama mengenai pengertian dari hadis amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar? Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar didefinisikan sebagai perbuatan kebaikan dan mencegah kejahatan. Dalam kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, kata al-amru berarti menuntut pengadaan sesuatu. Makna kata amar cakupannya luas, meliputi perintah ajakan, seruan, himbauan, dan lain-lain, yang intinya menuntut sesuatu untuk dikerjakan. Sedangkan kata al-ma'ruf artinya adalah perilaku yang baik. Maksudnya ialah segala perbuatan baik yang dalam pandangan syara dapat mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata al-amru bil ma'ruf dapat diartikan sebagai menuntut melakukan segala kebaikan. Kemudian kata an-nahyu diartikan sebagai mencegah kejahatan atau mencegah suatu perilaku. Cakupannya meliputi melarang, menjauhkan, menghindarkan, menentang, kemudian melawan, dan lain-lain, yang intinya mencegah dilakukannya suatu hal. Sedangkan kata al-munkar artinya adalah suatu kejahatan yang dalam perspektif syara dapat menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi dari an-nahyu 'anil munkar adalah mencegah dilakukannya segala kejahatan. Itu saja materi yang saya sampaikan. Berikutnya disampaikan oleh teman saya. Berikutnya yaitu materi hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' lisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaf al-iman. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kandungan dari hadis di atas yaitu yang mana terdapat 3 tahap metode. Yang pertama, metode dengan tangan. Metode pertama ini dipahami secara tekstual. Hal ini terkait dengan bentuk kemungkaran yang dihadapi oleh manusia. Ada yang mengubah kemungkaran dengan cara mempraktikkan dengan tangannya sebagai kekuatan tubuh dan diri. Yang kedua yaitu ada metode dengan lisan. Metode ini itu metode dakwah dengan lisan, kata-kata yang lemah lembut, bukan dengan kata-kata yang keras, kasar, dan menyakitkan hati. Misalnya memberikan ucapan yang baik, berdiskusi secara ilmiah, bentuk tulisan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu ada metode iman, yang mana ada di antara manusia yang sangat lemah dan tidak mampu mencegah kemungkaran, melainkan dengan hatinya. Merubah dengan hati artinya membenci kemungkaran dengan hati. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu kalau kita tidak sanggup mencegahnya atau takut akan membahayakan diri sendiri, kita berusaha memberikan nasihat. Kita pergunakan akal kita agar kita membatalkan niatnya.
Kalau tidak ada juga kesanggupan memberikan nasihat, maka hendaklah kita menanamkan rasa benci kita seperti menjauhkan diri dari dia. Tidak menggaulinya, tidak bermuamalah dengan dia, tidak memberikan salam, dan tidak menyahut salamnya. Nabi pernah bersikap seperti ini pada Ka'ab ibnu Malik, Mirarah bin Rabi', dan Hilal ibnu Umayyah yang tidak mau ikut pertempuran Tabuk. Nabi menyuruh para sahabat supaya menjauhkan diri dari 3 orang itu dan tidak menyapanya. 50 malam mereka dibiarkan begitu, sehingga mereka merasa gundah akibat boikot itu, dan mereka menyesali perbuatannya. Lantaran itu mereka bertaubat. Taubat mereka diterima Allah. Ada 3 jenis perbuatan mungkar yang harus dicegah secara sungguh-sungguh. Yang pertama, yang menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menyangkut hak manusia, dan yang ketiga, yang menyangkut hak Allah dan manusia. Ibadah merupakan hak Allah. Bila kita mengingkari hak Allah tersebut, dianggap telah mengerjakan mungkar. Di samping itu, kita melanggar larangan Allah, tidak berpuasa, minum minuman yang memabukkan. Orang yang memperdayakan minuman keras jika dia beragama Islam haruslah dihukum dan dagangnya dirampas untuk dimusnahkan. Adapun perbuatan mungkar yang menyangkut kepentingan Allah dan kepentingan manusia adalah seperti memindahkan jenazah dari tempatnya tanpa alasan yang jelas. Pemindahan yang mempunyai alasan yang jelas demi kepentingan umum tentu tidak termasuk perbuatan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rajwa, NIM 2119084. Saya dari kelompok 7 Hadis Tarbawi akan menerangkan poin C mengenai implementasi pendidik dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun strategi seorang pendidik dalam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ada pendidikan dengan ketauladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tauladan uswatun hasanah bagi umatnya, kita patut mencontoh beliau. Dan peran guru di sini mengenai pendidikan dengan ketauladanan yaitu membentuk karakteristik atau membentuk karakter dalam diri seorang anak agar mempunyai sikap-sikap yang uswatun hasanah ataupun sikap-sikap yang baik dan juga sikap dengan mental dan spiritual yang tinggi, karena guru merupakan contoh atau tauladan bagi anak didiknya. Oleh sebab itu, yang pertama dilihat dari seorang anak atau peserta didik itu yaitu yang pertama orang tua ataupun gurunya. Jadi di sini guru harus menerapkan sikap-sikap tersebut seperti sikap bersabar, sikap pemaaf, sikap mandiri. Dengan begitu anak tersebut akan mencontoh perilaku gurunya. Yang kedua ada pendidikan dengan nasihat. Metode pendidikan ini umumnya sangat banyak digunakan karena anak kecil itu masih butuh nasihat dan juga pengertian-pengertian khusus dari orang yang lebih dewasa ataupun dari gurunya, di mana anak tersebut guru harus mempersiapkan moral, psikis, dan sosial dalam mendidik dan memberi nasihat. Jadi peran guru di sini itu sangatlah penting dalam menegakkan prinsip-prinsip agama Islam seperti prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Di sini juga pendidikan dengan metode menasehati ada 3 cara. Yang pertama, seruan persuasif yang diiringi istinkar, yaitu ketika akal itu tidak sesuai dengan dalil ataupun Al-Quran. Jadi dalil Al-Quran tersebut tidak masuk akal, tapi kita sebagai orang awam harus mempercayai ayat-ayat Al-Quran tersebut, karena tingkat IQ kita itu tidak sebanding dengan para sufi-sufi yang ataupun para ulama-ulama besar yang sudah mempelajari Al-Quran
secara matang dan juga mendalam seperti itu. Yang kedua, dengan gaya bahasa bercerita yang mengandung sejarah atau pelajaran dan juga nasihat. Di sini seorang guru menceritakan kepada anaknya atau kepada muridnya tentang nasihat, tentang sejarah Rasulullah, menceritakan seperti itu tentang perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam ketika dahulu itu belum mengenal Islam. Yang ketiga, ada pengarahan Al-Quran yang diiringi dengan pesan dan nasihat. Kemudian ada pendidikan dengan pengawasan. Pendidikan dengan pengawasan ini merupakan mendampingi anak atau peserta didiknya dalam membentuk akidah dan juga moral. Dengan begitu kita harus mengawasi tingkah laku ataupun perbuatan anak ataupun peserta didik kita dalam bersikap maupun bertindak. Kita harus tahu kemana arah mereka, kita harus membimbing mereka agar berada di jalan yang benar seperti itu. Dan juga harus sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menjalankan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk seperti itu. Adapun pendidikan yang keempat, ada pendidikan dengan adat ataupun kebiasaan. Ada pengajaran dan juga pembiasaan. Jadi anak diajari melalui materi-materi, kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu anak akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, yang lebih mengenal Al-Quran, lebih mengenal agama Islam, dan juga bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Demikian penjelasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.